sebuah kisah, ada seorang yang bernama Hatim Al-Asam. Mungkin di sini kita harus mengukur tingkat tawakal, tingkat kepercayaan Allah kepada hambanya. Hatim Al-Asam adalah seorang abid, seorang yang terkenal di tempatnya itu ibadahnya yang sangat kuat. Fakir, tidak termasuk orang yang mampu lantaran hidupnya pas-pasan. Ayaluhu kathir, anaknya banyak. Bekerjakah dia? Bekerja. Namun pekerjaan yang dia lakukan tidak lantas menjamin kehidupan keluarganya. Di saat setelah sholat fajar, dia berkumpul dengan teman-temannya di masjid, masing-masing bercerita tentang Masjidil Haram. Hatinya kemudian merasa terenyuh, sangat merindukan Masjidil Haram yang sudah lama tidak dikunjungi. Tapi kemudian pulanglah dia, dikumpulkanlah anak-anaknya, kemudian diutarakan oleh Hatim kepada anak dan istrinya, aku pengen berangkat haji. Sang istri dan anak-anaknya kompak, Pak, Bapak nggak berangkat haji, makan kita Senin Kemis. Bapak nggak berangkat haji, makan kita pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Apalagi Bapak berangkat haji, siapa yang akan ngempanin? Akhirnya Hatim hanya bisa terdiam. Tapi anak yang paling bontot menjawab, da'uhu yadhhab. Wahai saudara-saudara dan ibuku, biarkan bapak kita berangkat. Innahu munawilun lirrizqi wala yakunu razzaqan. Manusia itu hanya menerima rizki, dan manusia bukan pemberi rizki. Saya tidak akan mengajarkan kepada bapak tawakal aja tanpa usaha, tidak. Di sini kisah ada sebuah penekanan yang sangat kuat, keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah lah, cuma dialah yang memberi rizki. Akhirnya begitu sang anak yang paling bontot mengizinkan, dengan kekuatan keyakinan yang dia miliki, akhirnya berangkat. Sang istri mengatakan, bapak mau berangkat pakai apa? Buat makan kita aja susah. Dia cuma punya kendaraan hewan, dia berangkat. Yang akan saya tekankan, ini adalah keyakinan bagi seorang muslim. Sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya kepada Allah kita bersandar, dan dialah yang akan mengatur urusan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal penuh kepada Allah, Allah akan cukupin dirinya. Berangkat, pokoknya udah nggak mikirin lagi anak mau gimana. Dengan rasa yakin penuh bahwasanya semuanya adalah Allah yang akan atur. Ini kalau kita berbicara masalah ini, walah Ustaz, nggak bisa itu dipraktekin gitu ya, nggak semua orang bisa. Yang ingin saya dorong adalah spirit keyakinan kita. Apakah yakin kita total atau masih belum gitu loh. Begitu berangkat, perjalanan yang cukup panjang, tak satu gandum pun yang ditinggalkan oleh Hatim Al-Asam untuk keluarganya. Yang ada cuman air putih. Lapar, minum lagi, lapar, minum lagi, lapar, minum lagi.
Jadi keluarganya dididik oleh Hatim Al-Asam, jangan suka bergantung sama orang, tapi bergantunglah kepada Allah. Di saat kita diumbar janji oleh teman, oleh kolega, pada hakikatnya janji itu tidak ada yang bisa menjamin janji itu dilaksanakan kecuali janji Allah. Semalaman itu satu keluarga lapar, sampai kemudian esok harinya tanpa disangka-sangka Allah mengatur segalanya. Datanglah gubernur tempatnya Hatim Al-Asam dalam keadaan berburu. Di tengah-tengah usaha berburu, sang gubernur ini hausnya minta ampun, persediaan air habis. Dijumpai ada sebuah rumah, kata sang gubernur, ketuk pintu rumah itu, aku minta air. Diketuk, kaget bukan kepalang, sang ibu melihat seorang gubernur mendatangi rumahnya. Wahai pemilik rumah, izinkan aku minta air minum, aku haus. Diberikanlah air itu dalam gelas yang sangat baru. Begitu ditegakkan air itu, sang gubernur bilang, ini rumah pejabat ya, ini rumah orang yang memiliki. Karena kenapa? Di tempat itu tidak semua air yang didapat kecuali hanya orang-orang tertentu untuk bisa mendapatkan air yang sangat bagus. Nggak sebarang orang saat itu punya air yang terasa. Makanya kata gubernur, ini air rasanya beda. Yang ditanya siapa? Ini rumah siapa? Adakah pemilik rumah ini memiliki sesuatu yang berbeda sehingga dia mampu mendatangkan air yang berbeda? Karena kenapa? Di setiap rumah yang dimana di situ Allah berkahi, maka apapun yang ada di rumah itu semuanya melahirkan keberkahan. Siapapun yang sering berdoa, siapapun yang jadikan rumahnya tempat salat dan membaca Al-Quran dalam kesehariannya, semuanya itu Allah berikan keberkahan. Lantaran kenapa? Para malaikat di dalamnya terus menetap. Akhirnya sang pegawai tangan kanannya bilang, wahai gubernur, ini rumahnya seorang saleh yang bernama Asim Al-Asam. Al-Asam itu ya, yang nggak mendengar, tapi itu gelar ya. Oh Hatim, ya aku dengar dia adalah seorang yang ibadahnya kuat. Wahai gubernur, ini kata wazirnya, dia kemarin berangkat haji, nggak punya modal apa-apa, ditinggalin keluarganya dalam keadaan lapar. Oh, kalau kayak gitu, sebagai ungkapan syukur lantaran istrinya Hatim ini telah membawakan air, nih aku kasih hadiah duit. Dia bilang akhirnya gubernur ini, wahai para pembantu aku, kan kalau gubernur jalan itu kan rendengannya banyak, tentara-tentaranya, polisi-polisinya. Man ahabbani falyakdzif mantiqatahu. Barang siapa yang mencintai aku, sisihkan. Ya, jadi ada yang meriwayatkan itu uang, ada yang meriwayatkan itu cendera mata yang begitu sangat bernilai. Lemparkan cendera kalian kepada rumah ini. Semuanya ya. Karena cendera mata begitu banyak, kata si wazirnya ini tangan kanannya, nanti kami tukar setiap cendera itu dengan mata uang dinar emas dalam satu kantong. Tukar jadi kaya mendadak. Akhirnya sang istri, ya Allah, baru semalam kelaparan, sekarang beda cuman sehari jadi kaya mendadak. Ya.
Semuanya akhirnya cuma terbelalak begitu. Gimana sih orang yang habis ketiban rezeki ya, mendadak. Akhirnya yang bingung adalah anak bontotnya. Di saat ibunya dapat harta yang begitu sangat banyak mendadak, si anak justru menangis. Saudara-saudaranya juga bingung. Hei, kamu dapat duit bukannya girang? Bukan begitu, wahai saudara-saudaraku. Belum lama aku diketawain. Belum lama tetangga-tetangga kita menghina. Lantaran kenapa? Kalian punya bapak nggak punya pikiran. Kalian punya bapak nggak pernah mikirin keluarga. Berangkat aja tanpa ninggalin rezeki. Yang aku bikin tangis, yang bikin membuat putri yang paling bontot nangis, lantaran karena apa? Wahai bunda, baru saja kita mengalami kelaparan satu malam. Satu makhluk manusia yang melihat, yaitu gubernur. Kita udah kayak begini, apalagi kalau yang melihat itu adalah Sang Maha Pencipta jagat raya. Kalau satu aja kita dilihat oleh gubernur kemudian kita jadi kaya, apalagi kalau yang melihatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu berkecukupan, sekarang apa yang dialami oleh Hatim Al-Asam lantaran dia berangkat nggak punya apa-apa. Hatim Al-Asam secara Allah takdirkan berjumpa dengan sang gubernur di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia sedang dalam keadaan beribadah di Masjidil Haram. Allah takdirkan gubernur itu punya penyakit, dan penyakitnya tidak bisa diobati dalam sisi kedokteran. Karena dia punya penyakit bawaan, akhirnya sang gubernur bilang, coba carikan aku orang saleh. Kenapa? Biasanya orang saleh itu dia kalau berdoa Allah kabulkan langsung yang tidak bisa dilakukan oleh para dokter dan ahli obat. Cari, ternyata Hatim kebetulan lagi berhaji. Datanglah ia, cuman bacain Al-Fatihah dan doa. Wa biturbati ahadina ba'dina wa biriqi ba'dina syufiya mariduna. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya dengan debu yang Allah ciptakan dan dengan air liur yang dimiliki oleh sebagian orang, dengan keduanya penyakit seseorang bisa disembuhkan. Jadi tidak bisa dipungkiri, sesungguhnya di setiap hamba yang Allah ciptakan, ada di antara hamba-hamba itu yang memiliki kedudukan yang berbeda di antara yang lainnya. Kedekatannya kepada Allah manakala setiap kali dia mengangkat tangan dan berdoa, semuanya Allah kabulkan. Hatim cuman baca Al-Fatihah, diambil air liurnya kemudian disekat, biidznillah sembuh. Berterima kasihlah sang gubernur, kemudian disuruh tinggal barengan dengan gubernur dalam kemahnya selama di bulan haji. Mimpilah Al-Hatim di tengah malam. Karena kenapa? Dianya hidupnya enak bersama gubernur, dia kepikiran anak istrinya yang tidak ditinggalkan uang. Akhirnya dalam mimpinya didatangkan oleh para malaikat. Ya Hatim, man aslaha muamalatahu ilaina aslahna muamalatana ilaihi. Dalam mimpinya itu didatangkan, wahai Hatim, siapapun hamba Allah yang mengutamakan hidupnya penciptanya, maka Allah akan mengatur, maka Allah yang akan mengatur kehidupannya.